Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat fi kulli makan. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta semua al-hudur pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepadanya karena kita masih juga mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan karunia darinya. Hanya itu yang dapat kita lakukan, karena membalas kebaikan yang Allah berikan tak mungkin kecuali dengan banyak-banyak bersyukur, memuji dan menyanjung namanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan menambah lagi nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi guru utama kita, yang kepadanya kita kembali dalam segala masalah yang kita sepakati maupun kita berselisih. Karena itulah petuah dan titah Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu menjadikan Nabi sebagai muhakkim yang menetapkan keputusan tetap yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau putusan selainnya masih bisa diganggu dan masih bisa digugat. Tapi kalau perkataan Nabi alaihi salatu wassalam dan keputusannya tidak bisa diganggu dan tidak bisa digugat, karena taat kepadanya, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga hati kita selalu dibuat cenderung kepadanya
mencintai dan meninggikannya lebih dari siapapun di atas permukaan bumi ini. Ma'asyarul kiram, oleh itu mari kita bersalawat dan salam kepadanya, kepada para istri, anak dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang berada di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kemudian pagi ini kita bertemu pula kembali dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meminjam istilah Imam Abdullah Mubarak. Ketika ditanya kemana Syekh tadi, dia bilang saya bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca dan menelaah apa yang mereka wariskan, yaitu riwayat-riwayat, asar-asar yang sampai dari mereka, sama hidup seperti hidup bersama mereka. Bukan maksudnya datang pula sahabat di majlis kita, ya, tidak, karena mereka sudah meninggal dan kita hanya menghidupkan ajaran-ajarannya. Itu pada hari ini kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah, masih dalam babu An-Nasakh. Qala rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah hakadha, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain, wa iyyakum minkum mi'atain yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 65, wahai orang-orang beriman, harridil mu'minina 'alal qital, hasunglah, semangatilah orang-orang beriman untuk berjihad, berperang fi sabilillah. Jadi ini syariat yang takkan pernah padam sepanjang umur alam semesta, yaitu al-jihad fi sabilillah. Nah, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Seandainya atau jika ada di antara kalian 20 orang sabirun yang sabar dan bertahan. Ya, sabar ya bertahan, Bu, ya. Karena sabara sama dengan habasa, menahan. Yaghlibu mi'atain, akan sanggup mengalahkan 200 orang. 20 mengalahkan 200, berarti 1:10, dengan syarat sabar dan bertahan saja. Yang penting napasnya harus panjang. Nah, napasnya harus panjang. 1:10, tapi itu dulu. Nah, itu dulu, dengar dulu. Nah, wa iyyakum minkum mi'atun, andainya ada 100 orang, maksudnya sabiratun juga, yang sabar, karena sudah disebutkan sebelumnya 20 sabirun. Maka lughatul Quran, bahasa Al-Quran, kalau sudah disebutkan sifat dan spesifikasinya, walaupun di kedua tidak disebutkan, tapi tetap maksudnya itu. Mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, dapat mengalahkan 100, dapat mengalahkan 1000. Masya Allah, pandai Bapak bahasa Arab, Masya Allah. 1000 orang-orang kafir, 1000 orang-orang kafir. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, bi'annahum qaumun la yafqahun, sebabnya adalah karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang kafir itu tidak mengerti. Sebab apa? Di depan mereka melihat alam ini terbentang,
Bahkan mereka sampai nak mencoba menghitung bintang-bintang, ya kan? Tapi hanya diperkirakan, ya, diperkirakan berjuta-juta bintang di langit. Iya kan, berjuta-juta kan? Ya, kalau mereka menghitungnya hanya sampai di situ. Kalau kita melihat bintang-bintang, ilmu kita jauh lebih tinggi, sampai ke telaga Al-Kautsar. Di mana? Di akhirat. Ya, Pak, ya, setelah padang mahsyar. Jadi mana lagi tinggi ilmu kita daripada mereka? Tinggi ilmu kita, karena sampai ke akhirat. Ini hanya sampai di dunia pun hanya kira-kiranya. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika melihat bintang, kita terbayang jumlah apa namanya, cibuk. Tidak tahu cibuk. Untuk minum tuh gayungnya. Tapi tidak gayung, tidak pas loh. Gayung terpasang, gayung-gayung kara-kara itu bukan. Teko besar sekali ya. Yang itulah cawan ya, cawan-cawan minumnya. Cawan-cawan minumnya itu lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Masya Allah. Berarti lompatan ilmu kita luar biasa sebenarnya. Makanya dengan membaca Al-Quran itu dibuktikan oleh penelitian orang kafir sendiri. 3 negara dulu pernah meneliti sebelum Perang Dunia Kedua. Masih ingat Perang Dunia Kedua tahun berapa? Udah lama, memang udah lama. Saya nak tanya tahun berapa. Tayyip. Udah lama katanya. Tayyip. Kita terima aja lah, sudah. Udah lama. Baik, jadi mereka buat penelitian, kok umat Islam ini, mereka mengakui umat Islam ini kok cerdas-cerdas. Prancis, Inggris, dan kalau tidak salah itu Italia, hasilnya adalah sumber kecerdasan itu ada pada Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, kalau gitu mereka harus dijauhkan dari Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi tidak usah tuan-tuan merasa aneh sekarang kalau ada orang yang mendiskreditkan Arab dan orang yang menghafal-hafal Al-Quranul Karim. Biasa itu, kaji lama itu. Kaji lama. Sebenarnya virus yang pernah menyakiti banyak umat Islam dulu. Masih ingat awak dulu ketika jadi orang tua waktu dulu, Pak? Ya tidak sekarang. Sekarang sudah muda kita. Nah, dulu ketika kita tua-tua dulu, kalau duit kita ada, anak kita taat-taat, berompet tebal, cantik dan ganteng pula anak kita, masuk sekolah profesional. Kamu masih ingat tuh? Masuk sekolah profesional, masuk SMA, masuk SMIA. SMA kan belum ada ya? Nah, tuh. Supaya jadi orang. Supaya jadi orang. Kalau duit tak ada, tongkol-tongkol payah diatur, bontuk pun tak mengizinkan, baru masuk pesantren. Subhanallah, walaupun tongkol-tongkol ya, tapi luar biasa pesantren itu, jadi orang cerdas dia. Baru tamat pondok sudah bisa duduk di depan. Ini yang tamat SMA selalu lari ke belakang. Begitu pondok tuh. Jadi akhirnya terbukti juga bahwa pondok lebih hebat karena Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi oleh sebab itu ngerti aja lah ya, sama-sama paham aja lah, nggak usah ribut lah. Kalau ada orang yang hendak menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan bahasa Arab. Kok temanmu menyesal tak pandai bahasa Arab? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, hasil penelitian ini dirahasiakan, sengaja tidak dipublikasikan oleh mereka sebab berbahaya diketahui oleh umat Islam. Ya, Pak. Jadi jujur juga mereka ya, jujur juga untuk menyembunyikan. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Tapi sekarang kan sudah terbongkar, kan tidak tahu. Kan tentu masih ingat dulu atau sekarang orang Amerika bikin standarisasi anak super cerdas umur 6 sampai 9 tahun
hafal 13.000 lebih atau 13.000 lebih kurang kosakata bahasa Inggris. Itu udah super cerdas anaknya, umur 6 sampai 9. Tercengang nampaknya, tengok ke Amerika sana. Ternyata anak umat Islam umur 6 sampai 9 tahun bisa hafal 30 juz Al-Quran. Berapa katanya kemarin? Tidak dihitung juga ya. Tentu itulah masalah. Orang juga ngitung. Terpaksa juga kita nengok ke orang lagi. Al-Quran mengandung lebih dari 67.000 kata. Berarti mana yang lebih hebat? Anak umat Islam atau anak orang tu? Alhamdulillah. Anak umat Islam. Makanya akhirnya orang-orang Amerika pun banyak yang masuk Islam biar anaknya super cerdas. Alhamdulillah hafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang sekarang sudah mengarahkan anaknya kepada jadi hafiz, insya Allah tidak usah khawatir jadi buya bunti. Itu dulu masalahnya, buya atau buya bunti Pak. Karung yang dari apa tuh? Dari benang itu, kayak dari kain. Dulu kalau tamat pondok, kalau di pasarnya hari Sabtu tuh petang-petang Sabtu tuh banyak yang bawa bunti. Ya, minta beras ke rumah-rumah masyarakat. Untuk siapa? Untuk buya tamat pondok. Itu masalahnya. Dulu, sekarang enggak lah insyaallah. Kan ada lagi kan? Insyaallah taala. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hafiz-hafiz Quran itu sebenarnya sangat-sangat cerdas. Oleh sebab itu, jangan ada satupun rumah kaum muslimin kecuali di situ ada hafizul Quran, supaya rumahnya penuh cahaya. Dah dari sekarang pasang niat tuh. Apalagi yang belum menikah, atau cari maknya hafizah. Iya, doanya gampang aja Ustaz. Kan pernah ajarkan. Ya Allah jadikan beri saya istri yang salihah dan hafizah. Cantik tidak masalah asal kaya. Kan tidak masalah kan? Banyak loh sekarang anak-anak orang kaya cantik-cantik hafizah Quran. Doa itu minta aja sama Allah, jangan sama minta mertua. Mertua apa nama nih? Kalau minta sama mertua sama ayahnya, tengoknya kita. Ini baju lah dari 5 tahun tak ganti, nampaknya menderita anak saya. Tapi kalau Allah yang gerakkan, ya dia tidak tengok lagi baju kita, tidak tengok lagi badan kerempeng kita, tidak tengok lagi badan kurus kita, tidak tengok lagi rambut lurus kita. Tapi yang ditengoknya adalah kesalehan kita. Jelas? Untuk 2 istri sudah. Ya terlambat. Tidak mau coba lagi. Ya coba doa aja. Ya, tapi jangan kasih tahu yang di belakang sih. Nah, ya karena memang pendidikan anak itu direncanakan sejak kita bujang, bukan setelah kuliah saja. Tidak, terlambat kita merencanakannya. Cari ibunya yang siap, ini lain nampak siap di madu pula adanya, bukan yang siap mendidik anak gitu maksudnya. Nah, ini bapak-bapaknya ada-ada aja. Nah, yang siap mendidik kita dan anak kita. Kalau perlu kita dididiknya. Enak kalau diatur istri itu, Pak. Iya kan? Enggak enak, Pak. Bang, mau berangkat kasihnya. Ini duit Bang bawaan. Enak kan? Ini Bang, pakaian sudah siap-siap, pakai yang ini. Enak kan? Bang, pas pulang, ini Bang minum ini, makan ini, ya Pak. Tidur di sini. Enggak enak? Macam enggak tahu aja, Pak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, kembali ke ayat 2. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Itu karena mereka sebenarnya tidak ngerti, kata Allah, bukan kata kita ini. Nah, walaupun kebanyakan umat Islam kagum-kagum kepada orang-orang yang disebut Allah tidak mengerti tadi. Pasarnya apa? Ilmu kita kebanyakan memang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan kita tahu ilmu yang nampak di kehidupan dunia ini, dari akhirat kita lalai. Patutlah kita kagum, karena obsesi kita, orientasi kita semuanya duniawi. Dan sekarang kita pasang lagi niat, ilmu saya harus lebih tinggi sampai menembus batas-batas langit 7 lapis, dan bahkan sampai menembus ruang waktu dan tempat dunia ini. Ya Ustaz ya? Jadi sampai menembus ruang waktu kita di sini sampai ke akhirat. Karena lebih tinggi.
Ilmu kita asli, original, turun dari mana, Pak? Dari atas, bukan dari mana-mana. Alhamdulillah. Thumma abana fi kitabihi annahu wada anhum an yaquma al-wahid bi qitalil asharah. Tadi kan 1 banding 10. Sekarang Allah jelas. Kemudian Allah jelaskan kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya annahu wada'a anhum an yaquma al-wahid bi qitalil asharah. Allah turunkan atau Allah nasakh, Allah letakkan atau Allah anulir hukum tadi, di mana dulu 1 mesti sabar memerangi 10. Jadi 20 lawannya 200, 100 lawannya 1000, 1000 lawannya 10.000. Inilah wa athbata alaihim an yaquma al-wahid bi qitalil itsnain. Dan Allah tetapkan hukum baru, yaitu 1 orang memerangi 2. Ini apa implementasinya? Implikasinya apa? Maksudnya apa? Artinya bila lawan kita, tapi jangan bercita-cita temu lawan lah. Ya, kan jelas jangan bercita-cita bertemu lawan, tapi kalau ketemu lari saja. Pantang lari gitu, karena tidak boleh. Memang kalau sudah bertemu di medan perang wajib sabar, kan ini kewajiban hukum dari Allah SWT, wajib hukumnya sabar. Tapi jangan cari-cari lawan. Kalau bisa damai aja terus. Cuman lawan itu kan tidak mau diam, itu masalahnya. Nampak kita maju dikit ditekannya, nampak ekonomi kita hebat dikit diresesikannya, iya kan, dikrisiskannya. Itu gimana kita? Sabar, sabar makna. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wa asbata alaihim anna ayyaquma al-wahid bi kilal itsnain. Lalu Allah tetapkan hukumnya 1 orang mesti sabar memerangi 2. Imam Ibnu Shubrumah seperti yang dinukil oleh Imam kita Asy-Syafi'i dalam kitabnya ada istinbat bagus di sini, daqiq. Ini juga berlaku pada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, yaitu ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dulu kalau orang itu 10 kita cegah berbuat munkar. Kalau lebih kita punya uzur karena mereka lebih kuat. Bukan tidak boleh, tapi risiko tinggi. Itu lebih kurang kan. Sekarang karena sudah diringankan, kalau masih 2 orang kita masih berkewajiban katanya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau 1 kampung, 1 kampung ada uzurnya kata Ibnu Shubrumah. Iya, setelah kita coba tidak mungkin rasanya itu kan, maka ada uzurnya untuk tidak mencegah dulu. Jelas? Ini kata Syekh Ahmad Syakir istinbatun daqiq, istinbat yang sangat bagus gitu. Artinya kita lewat misalnya orang buat mungkar, kita tidak punya iyat, tidak punya kuasa, kita punya lisan, itu pun lisannya keluh pula, lemah, kekuatan tidak ada. Kenapa tidak ingkari? Mereka 8 orang lumat saya dibuat nanti kan itu kan. Nampak orang mabuk-mabuk narkoba misalnya, ada 8 orang, kita tidak sanggup. Ya kita cari pula 8 orang untuk ininya, orang-orang saleh. Kan kita bukan untuk menggempur, tujuannya adalah untuk membuat mereka kembali kepada jalan yang hak. Jelas? Berarti tuan-tuan dapat alasan yang bagus ini. Kalau lihat orang copet nanti diamin aja, karena copetnya 1, kita ramai gitu. Rata-rata gitu kan, apalagi di kota-kota besar copetnya cuma 2 orang, tapi orang 1 bus diam semuanya. Kenapa ya? Takut. Alhamdulillah, memang kita penakut. Baik kaum muslimin, ini kata Ibnu Shubrumah rahimahullah ta'ala. Baik, wa athbata alaihim anna ayyaqum al-wahidu biqital itsnain. Allah tetapkan hukum, yaitu 1 orang mesti sabar untuk berperang dengan 2
2 orang, artinya 1:2. Faqala al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah sudah ringankan dari kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu di antara kalian terdapat kelemahan. Biasanya kalau sudah semakin banyak kita, mata rantai itu semakin panjang, mesti ada yang agak lemah-lemah di dalamnya. Ya. Karena kalau masih sedikit kan jelas ini pilihan-pilihan itu. Karena yang masuk Islam di awal-awal itu memang orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, orang-orang yang siap dengan segala risiko. Yang datang belakangan-belakangan tentu tidak sesiap yang pertama-pertama. Jelas ya? Orang yang masuk Islam di saat dakwah di Mekah, di mana siapa yang masuk Islam disiksa, minimal diprovokasi, dipersekusi. Ini pelajaran persekusi dakwah ini, ya rata-rata mungkin ambil pelajaran dari orang Quraisy dulu. Ya, sebab apa? Kita subhanallah kaum muslimin, apalagi ini negara yang katanya kita negara hukum ini, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh negara, undang-undang dasar. Makanya selalu yang mempersekusi, nah, antum yang suka persekusi ya? Hah? Yang persekusi adalah yang selalu kehilangan dalil dan hujjah. Makanya orang-orang yang senantiasa di atas sunnah Nabi SAW takkan ditemukan untuk mempersekusi sebuah kajian. Karena kita tahu, kita menghormati segala aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ngaji, tidak, gitu ya? Tidak boleh, tidak. Kan tidak boleh ngaji kan di masjid sementara kan. Misalnya musim pandemi tidak boleh ngaji di masjid, tapi di rumah masih ngaji kita. Kayak gitu. Tidak boleh kata pengurus ngaji, tidak ngaji kita. Kan tidak masalah. Yang ngaji, ibarat kata Dr. Helmi, ngaji aja kita mau, apalagi tidak ngaji. Ya kan? Ngaji aja yang berat kita mau juga, apalagi tidak ngaji yang ringan. Misalnya habis subuh ini, mana yang lebih ringan? Duduk sini atau pulang langsung? Saya ulang lagi. Mana yang lebih ringan? Habis salat kita langsung pulang. Yang nak sarapan, yang nak tidur lagi, yang nak pergi bekerja, atau duduk dulu di sini bersimpuh. Lebih senang sampai pulang. Makanya disuruh pulang aja kita, duduk saja mau, apalagi disuruh pulang. Kan disuruh ngaji aja yang buat kita kesemutan, kadang AC-nya terlalu dingin, belum lagi macam-macam ya, pikiran tak kemana-mana, mau juga kita, apalagi dilarang mengaji. Paham tuh? Begitulah ketaatan itu bagi kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, mempersekusi pengajian itu adalah tanda kelemahan hujjah dan dalil, apalagi memfitnah dan mengadu domba. Makanya ngaji itu keluarkanlah hujjah dan dalil dengan cara yang elegan, cara yang fair. Ya, yang namanya dunia ini tidak luput dari persaingan hak dengan batil, jelas dengan yang samar-samar, yang sunnah dengan non sunnah. Itu tidak bisa berhenti selamanya. Sekarang buktikan saja Anda tidak sunnah, sayang yang sunnah. Begitu selesai masalah kan. Tidak usah pakai unjuk kekuatan. Baik kaum muslimin dan muslimat, ini sudah mulai risau namanya dengar. Dia karena orang jahiliyah dulu suka menghentikan kajian-kajian Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu kita jangan tiru cara-cara jahiliyah. Itu cara-cara jahiliyah kaum muslimin. Ya, berapa kali kita dengar menghentikan pengajian ini dan itu dan sebagainya. Ini cara-cara jahiliyah. Orang-orang di luar Islam bertepuk tangan melihat kita. Ya, tambah lemah kita.
Harusnya antara umat Islam ini, istilah kampung kita, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Bencilah sebenci-bencinya, tapi jangan muntahkan kebencian itu. Ini kadang-kadang orang tidak bisa menyimpan itu. Bencilah, tidak masalah. Karena memang seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tak akan sanggup kita disenangi oleh semua orang. Betul kan? Dan kita juga tidak mungkin mencintai semua orang. Mungkin? Tidak mungkin, tak? Cuman kata Nabi SAW, bila kau mencintai, katakan aku cinta. Tapi bila kau membenci, ada perintah untuk mengatakannya? Tidak, bilang aja aku. Nah gitu aja. Aku sebenarnya mencintai dengan syarat kita nikah dulu. Tidak tahu juga, ya lah. Nah, jadi kalau benci tak perlu dikatakan. Kalau cinta mesti diungkapkan. Kalau tidak, nanti terlambat. Makanya cepat diikat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tidak, kena embat. Tidak paham Pak Edi. Oh, dah paham. Kena. Tidak, ya alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Oh, sering ada yang komentar. Sering ada ya. Sering kena ya. Subhanallah. Semoga Allah ganti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memperkusi kajian, menghalangi, ini sebenarnya bukan akhlak muslim. Bukan akhlak muslim. Karena dakwah itu kaum muslimin ya bukan dengan menghenti-hentikan seperti itu. Tapi lawanlah hujjah dengan hujjah. Lawanlah fitnah dengan ilmu. Jangan fitnah, Pak. Fitnah jangan difitnah pula. Tidak boleh fitnah. Nah, karena memfitnah itu ujung-ujungnya mengadu domba. Dan adu domba ini selalu mengada-ngada. Sehingga terkenalah kita dengan pembohong besar, pembual besar kita. Walaupun kita banyak yang ikuti, yang pengikutinya juga suka. Iya, yang suka pada yang bohong juga memang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok sampai ke situ, Pak? Iya, lebar juga jadinya. Karena orang-orang pertama masuk Islam itu siap dengan segala keadaan. Makanya orang-orang yang dulu awal-awal dapat hidayah, yang lain belum, itu luar biasa kaum muslimin. Tuan-tuan masih ingat dulu pakai jilbab saja anak-anak putri kita ke sekolah tahun 80-an. Itu bisa menteri yang mengeluarkannya. Coba bayangkan. Jangan pakai cadar, baru pakai jilbab. Itu pun masih jilbab basa-basi. Apa makna basa-basi? Kadang-kadang terbuka pula. Iya, disengaja kadang. Tidak pernah nampak, Pak. Memang Bapak menundukkan mata terus. Nah, itu bagus itu, tidak pernah nampak. Iya, datang angin dikit kuat deh. Itu namanya jilbab basa-basi. Ada lagi parahnya jilbab bunuh diri. Diikat kencang-kencang ke lehernya. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Berat enggak waktu itu berjilbab? Berat. Habis itu mulai lagi dengan usaha dakwah. Semua pihak berjasa di sini, bukan kita aja. Semua pihak berjasa. Makanya tidak boleh melupakan jasa orang. Semua berjasa, semangat mengamalkan ilmu, naik semangat. Dapat satu ibaratnya tadilah ngaji hari Rabu, Kamis langsung ke masjid, Jumat dari subuh tidak pulang sampai Jumat misalnya, Sabtu berdakwah. Itulah lebih kurang, Sabtu berdakwah, bukan berfatwa. Kalau ada yang menukil berfatwa mungkin salah ucap itu, kepleset lidah itu, bukan berfatwa tapi berdakwah. Kan boleh kan berdakwah kan? Kan tidak mesti ulama berdakwah kan? Ya. Tapi kalau berfatwa baru ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang orang-orang dulu tuh luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi kalau tuan-tuan nanti lihat misalnya kiai-kiai kita yang hebat-hebat dulu,
di masa penjajahan, lihat istrinya misalnya, kok gini jilbab istri kiai kan? Nah, tentu harus hidup pula di masa Belanda itu dulu. Ya, walaupun sebenarnya uzur kita harus carikan uzur mereka. Jelas, mereka di saat itu sudah super hebat itu, super hebat. Tapi sekarang jangan kayak gitu lagi, Pak. Sekarang sudah orang fashion yang kayak gitu. Orang fashion diperlombakan pula di Paris fashion, apa namanya istilah di Paris? Tidak pernah nengok juga. Alhamdulillah, syukur nanam. Ya. Artinya jilbab-jilbab seperti itu sudah masuk fashion, international fashion. Ya, jilbab basa-basi, jilbab bunuh diri, dan segala jilbab lainnya. Ada pula jilbab namanya kan, dan sebagainya. Dan memang orang Indonesia ini paling kreatif. Jadi orang Arab saja niru orang Indonesia masalah jilbab. Itu hebatnya orang Indonesia, kreatif. Jangan-jangan nanti beragama niru juga orang Indonesia, kreatif. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Jadi sekarang Allah ringankan, karena di antara kalian ada yang lemah. Tadilah kalau ibarat rantai, yarhamukallah, mata rantai kan banyak tuh. Ada yang bisa menanggung beban sampai 1 ton. Ada yang bisa menanggung beban hanya 200 kilo. Kira-kira dimuat dengan yang 1 ton atau yang 200 kilo? Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan putus. Tapi kalau diringankan tidak putus. Ya Pak ya. Maka kita juga masyarakat seperti itu. Wih, saya sanggup impak 1 juta. Masa tentu 20.000. Jangan paksa. Kalau sempat dipaksa nanti ngutang terus, ngutang juga sama yang impak 1 juta nanti. Hanya berbantah. Ya, masing-masing sesuai. Makanya bebannya sesuai dengan keadaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-ana khaffafallahu ankum." Allah telah ringankan dari kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Alasannya ada, kalian ada kelemahan. Kenapa? Saudara, yang masuk Islam itu sekarang bukan lagi yang seperti awal-awal Islam. Yang dulu mereka sering dipersekusi, dicari-cari kemana-mana. Ya bersembunyi pun dakwah dicari, dan kalau ketemu disiksa. Ada yang sampai mati menjadi syahid radhiyallahu anhum. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Nah sekarang bagaimana keringannya? Kalau ada 100 orang di antara kalian yang sabar, wajib bertahan bila lawannya 200. Kalau lebih dari 200 boleh tidak bertahan. Karena bertahan di medan perang, di agama manapun, di negara manapun, di aliran manapun, ya pasti haram hukumnya mundur, kecuali atas perintah. Betul? Yang jadi tentara, jadi tentara kan, itu haram hukumnya mundur. Sebab mundur itu berbahaya bagi strategi perang kita. Berbahaya karena sudah merusak itu. Karena tidak ada istilah mundur dalam perang. Ada istilah mundur? Enggak ada. Kecuali strategi. Kecuali strategi seperti yang dijelaskan Allah SWT. Dimanapun. Maka Islam pun secara syar'i, secara agak, secara logika juga ada alasan filosofisnya bahwa mundur dalam medan tempur itu kalah. Dan kita perang tidak boleh kalah kan? Karena Islam kan ihdal husnayain, mati syahid atau pulang bawa kemenangan. Ya rahmukallah. Makanya rumusnya. Maka Allah syaratkan kalau 100 kalian mesti sabar menghadapi 200. Gitu pun masih banyak juga yang ngeles gitu ya. Banyak lawan juga nih, banyak. Nah, enggak. Demikian juga seperti kadek Musubruma tadi, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar juga berlaku baginya hukum yang sama. Ya kalau memang dominan misalnya, ya ada masanya melambatkan mengingkari. Dan mengingkari itu sendiri ada dengan kekuasaan, ada dengan ucapan, ada dengan hati. Nah, kaum muslimin wa muslimat, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah.
bila di antara kalian ada di antara kalian 1000 pasukan yang sabar bisa mengalahkan 2000. Misalnya 2000. Dan ini dari Allah SWT. Dan memang kenyataannya begitu. Tidak pernah atau ya hampir tidak pernah dalam perang-perang besar umat Islam yang dominan dan mayoritas jumlahnya. Dan lebih lengkap peralatannya. Makanya umat Islam sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, mereka baginya kemenangan itu dari Allah. Kita hanya melaksanakan yang diperintahkan Allah. Siapkan ini mastata'tum min quwwah. Apa yang kalian bisa siapkan dari kekuatan. Masa bersiap tidak boleh? Tonton aja untuk hidup yang belum jelas, bersiap juga kan? Nabung sekian sebulan untuk masa tua. Padahal tak sampai tua kan enggak? Bersiap kan? Betul juga kan? Waktu muda nabung untuk masa nikah, rupanya tidak jadi nikah juga, betul kan? Misalnya yang belajar untuk belajar ke luar negeri, dalam negeri aja putus kuliahnya dan sebagainya. Inilah wajar persiapan, semuanya mesti bersiap dengan segala keadaan, karena kita tahu dunia ini berubah, dinamis sekali. Dulu kita tidak ngaji, sekarang sudah ngaji. Dulu yang ke masjid itu orang tua-tua, sehingga di kampung namanya wirid uang tua-tua. Nah, itu yang wirid rutin itu wirid ngaji tua-tua. Masih ingat di bang ya? Masih ingat di Balai Joyang dulu kan? Nah, jadi undanglah Ustaz itu. Jadi ngaji tua-tua. Memang dah ngantuk-ngantuk. Ya, ngajinya biasa ngangguk-ngangguk gitu. Dan memang tak boleh panjang-panjang. Pokoknya kadang belum lagi azan isya dah berhenti ngaji. Apa sebab? Uang tua. Kalau sekarang kan dah azan, dengar azan dulu, nyambung lagi. Kadang sambungannya lebih panjang dari aslinya. Awal antara maghrib isya 45 menit, sambungnya 2 kali 45 menit. Masya Allah, itu pun masih melek juga. Tidak ada yang berangkat segan. Nah, gitu kan? Alhamdulillah dah dapat segan itu lumayan itu. Segan kita meninggalkan majlis, apapun alasan segannya, segan sama ustaz, segan sama kawan, segan sama pengurus, segan sama calon mertua, ternyata sama tidak ada masalah. Atau segan sama Allah Taala, karena sudah tahu orang yang berpaling dari majelis ilmu, Allah berpaling. Ini berat ini. Dan kadang-kadang juga kita sudah merasakan kebutuhan pokok. Tidak ngaji itulah banyak kemarin ketika pandemi ini ada nelpon semua, Ustaz kapan mulai? Saya bilang gas saja. Nah, asal ada izin, minta izin aja. Ada yang minta izin ke kasat kan, sekasat Pol PP kan, Pak boleh kami ngaji katanya. Kata kasatnya sebagian, saya tidak izinkan, tapi kalau kalian ngaji saya diamkan. Gitulah artinya, kalau tempat terendus dan dilaporkan terpaksa diproses gitu ya. Jangan apa, tapi insya Allah saya akan picingkan mata, jaga prokes. Ini semoga Allah merahmati beliau ini. Semoga Allah memberkahi orang-orang seperti ini. Jadi asal apa, dia bukan suruh kita melanggar. Saya tidak izinkan kalian melanggar katanya kan, tidak izinkan. Dia ada betul itu prosedurnya, tidak izinkan. Cuman kalau saya tahu kalian melanggar, saya iwayakan, mendiamkan. Tapi kalau dilapor, siap saja diproses. Saya akan proses katanya. Sebagian ada yang takut, sebagian ada yang nekat gitu. Alhamdulillah. Ternyata kena juga Ustaz kemana. Ustaz ini kena juga. Jadi pelajaran. Cuma tidak di sini, di luar, bukan luar negeri Pak, luar daerah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke sini. Wa ayyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau ada 1000 bisa mengalahkan 2000. Ini subhanallah luar biasa, support dari Allah, motivasi, yaitu semangat bahwa kita insya Allah kalau Allah menghendaki, bukan kita cari-cari, kemenangan itu ada di tangan kita dengan izin Allah SWT. Tapi seperti tadi rumusnya, jangan cari-cari lawan. Keluar aja tidak boleh cari lawan, apalagi lawan
di dalam. Jadi kalau ada yang kebiasaan cari lawan di dalam, ini harus dirubah obsesi ini. Kita seharusnya mencari banyak kawan, dan jangan cari kawan yang tak pernah bersalah. Ya, kalau siapa yang mencari kawan yang tak pernah bersalah, tak akan bertemu kawan sampai akhir masa. Akhirnya kawan pun nanti digilas juga, kawan pun nanti akan dilibas juga. Jangan cari kawan yang tidak bersalah. Dah terlalu sering salahnya. Antum tiap hari salah sama Allah. Tiap hari kita salah kan? Ada yang tidak pernah salah dalam sehari itu? Hah? Makanya Allah katakan, Nabi katakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Nah, itulah Allah buka peluang bagimu, bagi kita, untuk mengingatkan saudara yang salah tadi. Dan kita pun beruntungkan juga, ketika kita sering menegurnya, kita pasti lebih sering ditegurnya. Iya kan? Kalau udah 2 kali antum nasihati dia, Ustaz, Pak, ya, Pak saya lihat begini, yang benar begini. Besok dia cari lagi kesalahan kita. Awak terus kena nasihati, sekarang ganti menasihati. Gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebenarnya rata-rata kita ingin menasihati kan. Ya Pak? Baik. Jadi Allah SWT mengatakan, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'al sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu janji Allah itu luar biasa, motivasi Allah luar biasa, sugesti yang Allah berikan bahwa umat Islam bila sudah Allah tentukan mesti berhadapan, mereka tidak perlu takut, insyaallah ta'ala. Cuman memang harus disiapkan bekalnya, siapkan ilmunya, siapkan imannya, siapkan fisiknya, siapkan psikisnya, segala sesuatu. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dulu kita kan tidak pernah ngundang orang Belanda sini, kan tidak pernah. Ada undang enggak? Tidak pernah ngundang orang Portugis, datang juga di sini. Kita tidak juga pernah mengharap Jepang merambah negeri ini, datang pula ke sini kan. Akhirnya Allah izinkan berjihad melawan penjajah. Makanya penjajah terusir dengan Allahu Akbar, bambu runcing lawan Meriam. Ya, Meriam apa Pak? Meriam Belanda. Allah Ustaz. Dilawan Meriam. Subhanallah, dalam hitungan logika tidak mungkin merdeka, tetapi Allah SWT Maha Kuasa. Makanya di dunia modern pun, saya pernah baca artikel, ya soal benar atau tidaknya tuan-tuan silahkan teliti sendiri. Saya baca artikel bahwa tingkat akurasi senjata anti rudal yang digunakan oleh Arab Saudi, walaupun bukan produk sendiri, lebih tinggi daripada tingkat akurasi di saat digunakan oleh produsennya sendiri, seperti Amerika dan Cina. Anti rudalnya dari Amerika, ada yang dari Cina, tapi ketika digunakan lebih akurat dari digunakan oleh produsennya sendiri, jauh 10% lebih tinggi. Lalu saya sendiri menafsirkan, saya bukan ahli persenjataan, bukan ahli militer, juga berkelahi tidak pandai lah. Nah, jadi saya mengatakan begini, bedalah antara yang memulai dengan Bismillah ya Allahu Akbar dengan yang mengucapkan fire kan, beda. Tidak barakah fire tuh. Makanya tonton hafal Bismillah ya Allahu Akbar. Makanya Allah yang membimbing rudal atau apa namanya senjata anti rudal itu untuk menyongsong rudal tersebut. Makanya lebih tinggi akurasinya. Itu baru dengan kondisi sekarang yang tonton masih sering kritik mereka kan, ya kan? Ada dikit konser ribut kan, padahal kita tiap hari konser. Mereka dah lama puasa tidak pernah konser, tiba-tiba ada konser. Walaupun kita tidak setuju tentunya, kita doakan jangan berulang lagi kan. Tapi kesalahan yang satu ini kok menggugurkan, ibarat apa? Garah hujan sehari hilang panas setahun. Kita tiap hari aja hujan. Sampai banjir-banjir kita oleh maksiat dan sebagainya. Sama terjadi kasus pemerkosaan misalnya. Kita tiap hari bacalah MX tuh. Makanya saya yang paling benci koran-koran seperti itu. Ya dulu masih bujang suka juga. Ya, sekarang tidak lagi gitu.
Kalau dulu kami di Jakarta, pos kota ada namanya kolom, nah ini dia. Saya lihat itu terus yang pertama dibaca orang. Memang kisah-kisah aneh dalamnya, macam-macam gitu. Ya, makanya tidak bagus juga baca koran Pak ini. Jadi kalau ada yang jajakan koran, kadang kasihan kan. Koran nak beli, rupanya MX. Mohon maaf saya tidak jadi beli. Ini baca berita pasar, harga naik, pusing juga kita. Baca cerita lowongan kerja, tidak ada yang lulus, syaratnya luar biasa. Baca ngurus KTP, antrian panjang, 2 tahun tidak keluar KTP elektronik. Akhirnya risau juga. Baca tentang politik, utang bertambah terus. Iya kan, kasus semuanya. Akhirnya kita risau berjalan di Pekanbaru nih, iya kan. Makanya saya nasihati, kalau bisa yang lain lah beritanya. Alhamdulillah pengajian Zaid bin Sabit bertambah misalnya, kan enak dengarnya. Jadi orang jadi tersenyum. Ini dah, orang pada murung semua setelah baca. Punya anak hilang, ya kan, anak hilang, kapal tenggelam, kecelakaan beruntun, ini pejabat korupsi. Apa yang ditanam di sini? Dengar berita korupsi, benci yang lahir, ya kan. Dengan perampokan, ketakutan yang timbul. Datang pemerkosaan, kekhawatiran yang hadir. Apa berita yang kita harapkan dari yang seperti ini? Apalagi namanya gosip. Itu gosip kadang-kadang sampai menuduh orang berzina. Tuduhannya auzubillah. Kita bisa dicambuk itu sebenarnya tuduhannya Pak ya. Menuduh orang tanpa ini. Tapi itulah, kalau kata orang, kalau berita itu aswa'waha ahsanuha. Yang paling buruk berita itu yang paling dicari. Nah ini nah ini dia pos kota. Ya untung saya hanya 2 tahun di situ dulu. Dan juga jarang baca koran, itu masalahnya. Cuman ketika dibawa orang dibaca juga itu. Sama. Dulu tidak suka juga baca komik, tapi pas tetangga waktu di pondok suka minjam komik, nengok, mantap cerita silat kan. Baca satu alinea, rasa bisa terbang kita. Berarti akhir zaman tidak perlu lagi menuntut ilmu, cukup dengan terbang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya kebaca juga, jadi tahu juga kadang-kadang cerita-cerita macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Baik. Kemudian dia meriwayatkan tadi Al-Quran, sekarang dia meriwayatkan tafsirnya akhbarana Sufyan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Sufyan, pasti Sufyan bin Uyainah, Imamul Hijaz wa faqihuha, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. An Amr ibn Dinar al-Makki, dari Amr ibn Dinar al-Makki, juga thiqatun faqih. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhu an abi. Beliau adalah a'lamun nasi bit ta'wil, orang yang paling alim tafsir Al-Quranul Karim, berkat doa baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas berkata, lamma nazalat hazil ayah, tatkala turunnya ayat ini, iyyakum minkum isyruna sabirun, bila ada di antara kalian 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200, kutiba alaihim, diwajibkan bagi mereka atau atas mereka, alla yafirral isruna minal mi'atain, wajib hukumnya tak lari, atau haram hukumnya lari. 20 orang bila berhadapan dengan 200 orang. Coba bayangkan Pak, suruh baris 20 orang, suruh baris 200 orang, kira-kira rasanya gimana? Hah? Ya ngeri Pak, apalagi bosak-bosak pula badannya kan, awak kecil-kecil kurang makan, mereka besar-besar Masya Allah, tapi dilarang lari. Ini yang pertama. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan, Allah berikan keringanan. Apa sebab? Wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah tahu kalian lemah, ada yang lemah di antara kalian. Ibarat mata rantai tadi, Abu Bakar Umar kan yang 1 ton ini, kemudian ada yang baru masuk di Amul Fathul Makkah, ya kan, atau yang mendekati itu ya kekuatannya mungkin hanya 2 kuintal. Jangan dipaksakan yang sanggup mengangkat 2 kuintal untuk mengangkat 1 ton.
Dalam dakwah juga seperti itu kaum muslimin. Kita harus pertimbangkan, jangan patokannya yang paling tinggi, kecuali anggaran. Kalau anggaran ambil yang paling tinggi. Tapi kalau untuk kekuatan ambil yang paling rendah. Ini enggak. Pas anggaran yang paling dikit diambil. Pas beban kerja ambil yang paling maksimal. Ini cara pandang begini ini harus dirubah, enggak sesuai ini. Jelas ya? Jadi pas menganggarkan gaji ambil pagu tertinggi. Pas enggak setuju nampak semua. Kalau tuan-tuan jadi bos, ya cuman enggak ada yang mau menerapkan ini masalahnya. Ya, jadi kepala dan sebagainya, untuk menganggarkan ambil yang paling tinggi, untuk memberi kerja ambil yang paling rendah. Rugi kita Ustaz. Coba dulu insya Allah tidak rugi loh. Iya, insya Allah tidak rugi. Standar gaji ambil paling rendah, standar kerja ambil paling tinggi. Kalau tidak juga seperti yang saya usulkan, ambil standar gaji paling tinggi, standar kerja juga setengah tinggi. Jangan langsung paling tinggi, Pak, setengah tinggi. Jelas, karena alimallahu anna fikum dha'afa. Kalian ada yang lemah. Jadi jangan diratakan kesanggupannya. Nanti banyak dipecat nanti. Jelas? Enggak jelas. Ini kayaknya perlu daurah untuk masalah manajemen insyaallah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ila sampai firman Allah yaghlibu mi'atain, yaitu 100 mengalahkan 200, fakataba alla yafirral mi'atu minal mi'atain. Lalu Allah ringankan sehingga diwajibkan tak atau diharamkan lari 100 dari 200 orang. Wa hadza kama qala Ibnu Abbas, insyaallah ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, insyaallah. Naam, wa qad bayyana Allahu hadza fil ayah. Allah benar-benar telah menjelaskan ini dalam ayat, wa laysat tahtaju ila tafsir. Ini tidak perlu lagi tafsir. Ini bil munasabah kaum muslimin, Imam Syafi'i, ini ayat tidak perlu lagi tafsir, jelas gamblang. 100 menghadapi 200. Dulu 100 menghadapi 1000. Sekarang 20 menghadapi 200. Jelas apa enggak? Jelas. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas seperti dinukil oleh Imam At-Tabari, dan ini ditakuti oleh banyak kita hari ini. Yang kekhawatirannya tanpa alasan, bahwa Al-Quranul Karim tafsirnya terbagi 4. Nah, dicatat berarti tafsir Al-Quran kata Ibnu Abbas dibagi 4. Pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad, tafsir yang dikenal atau diketahui oleh semua orang. Semua orang bisa mengetahuinya. Tafsir yang bisa diketahui oleh semua orang, ini diantara contohnya. Ya. Yang kedua, tafsirun ta'lamul Arab bilughatiha, tafsir yang dikenali oleh orang Arab dengan bahasanya, kedalaman bahasa lagi. Kita mungkin tidak sampai ke situ karena waktu saya tidak bisa menjelaskan. Sudah sering saya jelaskan sebenarnya. Seperti kalimat hatta zurtumul maqabir, ya, kalau kita diartikan ziarah kubur tidak matching, tapi kalau orang Arab dengan ziarah kubur maknanya dia paham bahwa orang yang masuk kubur bukan peristirahatan terakhir, tapi awal manazilul akhirah, pasti akan dibangkitkan, dari kalimat zurtumul maqabir. Yang ketiga, tafsir la ya'lamuhu illa ulama, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Dan yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Yang paling banyak adalah yang pertama dan yang kedua. Yang paling banyak yang pertama dengan yang kedua. Dan yang paling sedikit adalah yang nomor 3, yaitu tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama saja. Inilah keistimewaan yang sedikit ini di antara yang banyak itu membuat ulama harus ditinggikan, karena Allah yang mengangkat mereka. Orang yang tidak tahu dia tak tahu, dan mereka pun bertingkat-tingkat. Dan yang lebih sedikit lagi, tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Allah sengaja supaya kalian tahu bahwa ada hal yang tidak kalian ketahui, dan tak perlu banyak, tak perlu banyak. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas sendiri, yaitu seperti al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sin qaf, dan seterusnya. Ini yang apa namanya, yang tafsir yang tak diketahui. Itu pun dicoba-coba orang juga. Alif lurus berarti orangnya lurus, lam berkait berarti bisa tuh
bonto untuk mancing. Nah, ya misalnya dan sebagainya. Macam-macam dibuat orang tafsirnya, tapi ini mengada-ngada yang Allah sendiri sudah katakan Allah tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dengan demikian jelas bagi kita sekarang bahwasanya di antara hukum yang Allah tetapkan dahulu dinasakh dengan ketetapan dalil syar'i yang datang kemudian menjadi tambah bukti bahwa an-nasikh wal mansukh itu ada dalam Al-Qur'anul Karim dan ada dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Kadang-kadang dijelaskan dalalahnya oleh Al-Quran sebagian, oleh hadis sebagian, dan Al-Quran sendiri, dan juga diperkuat dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Supaya dengan demikian paham kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mendahulukan suatu hukum dan melambatkan hukum yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.